Halo, berjumpa lagi dengan kami. Kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan dunia kacang mete. Bahasan kali ini adalah fakta Wonogiri Kota Mete yang tidak banyak orang tahu. Kenapa Wonogiri disebut Kota Mete? Sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, ada baiknya Anda subscribe dan membagikan kepada teman-teman agar tidak ketinggalan tentang informasi berkaitan dengan dunia kacang mete yang lainnya. Wonogiri dikenal dengan Kota Mete itu karena di sana terdapat ribuan pengrajin kacang mete. Mereka menjadi home industri dengan kota kecamatan Jatisrono sebagai sentranya. Kacang mete yang asli dari Wonogiri memang sangat terkenal dengan rasanya yang gurih dan ada rasa manis-manisnya. Berbeda dengan kacang mete yang ada di luar Jawa, meskipun sebagian ada yang rasanya gurih, tetapi untuk rasa manis ini tidak ada. Ini hanya akan didapatkan di kacang mete lokal Wonogiri. Ciri khas lainnya adalah kacang mete Wonogiri ini bentuknya relatif kecil dan mudah pecah. Jadi justru yang banyak campur pecahnya itulah sebenarnya yang asli dari Wonogiri, bukan yang besar-besar dan utuh-utuh itu. Sehingga kacang mete yang gurih dan ada rasa manisnya ini diburu oleh para penikmat camilan yang sudah hafal akan rasa dan juga oleh restoran-restoran yang terkenal. Namun siapa sangka ternyata bahan baku berupa mete gelondong atau mete yang masih ada kulit cangkangnya itu yang dari Wonogiri sendiri hanya sekitar 20%. Loh, yang 80% dari mana? Oleh karena bahan baku lokal ini jumlahnya tidak mampu untuk mencukupi permintaan dari besarnya pengrajin yang ada, maka 70% bahan baku didatangkan dari luar Jawa. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Nusa Tenggara Barat, ada yang dari Bali, bahkan ada yang dari Sulawesi Tenggara. Sementara sisanya yang 10% ini berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, seperti misalnya Pemalang, kemudian ada yang dari Lasem Rembang, kemudian ada yang dari Weleri Kendal, ada yang dari Boyolali dan Karanganyar. Meskipun demikian, semua hasil dari pengrajin akan disebut sebagai kacang mete asli Wonogiri atau kacang mete Jawa asli. Nah, fakta ini sebenarnya bisa menjadi nilai plus bagi Wonogiri. Ketika sudah mendapatkan nama, maka tinggal mengoptimalkan pengelolaannya saja. Karena untuk mendapatkan nama itu bukan perkara yang mudah. Pasti memerlukan perjuangan untuk memperkenalkan nama dengan berbagai macam cara. Entah itu promosi, entah itu pameran, dan tentunya akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tidak singkat, dan juga biaya yang relatif mahal. Sementara brand kacang mete Wonogiri sudah didapatkan, sudah dikenal, bahkan sudah ngangenin, maka yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah yang pertama tentang kualitas. Secara kualitas memang produksi kacang mete Wonogiri masih rendah. Masih banyak produk kacang mete yang dilem dengan tepung terigu agar terlihat banyak yang utuh.
Kacang mete yang dihasilkan banyak yang tidak tahan lama. Karena banyak di antara mereka yang hanya mengolahnya digoreng dengan minyak. Belum ada varian rasa yang pengolahannya dengan cara di oven. Ide varian olahan kacang mete juga masih sangat sedikit. Kemudian yang terakhir tentang kemasan. Kemasan ini yang digunakan masih sangat sederhana. Biasanya hanya menggunakan plastik atau toples yang dicap sedemikian rupa dan bentuknya masih sangat sederhana. Yang kedua yaitu tentang SDM. Sumber daya manusia itu berperan penting demi kemajuan usaha. Beruntung, sekarang sudah banyak anak muda yang terjun dalam usaha mete dan melakukan penjualan secara online, baik itu di marketplace maupun di e-commerce. Tetapi rasanya masih perlu ditingkatkan agar mau terlibat dalam pengadaan bahan baku yang lebih berkualitas. Tidak hanya menunggu pedagang luar daerah memasoknya saja dengan kualitas dan harga yang sudah mereka tentukan, tetapi berani bergerak mencari bahan baku yang jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, tentang pola pikir. Pola pikir pengrajin mesti diubah sedikit demi sedikit agar tidak sekedar beli bahan baku yang disediakan oleh pemasok, kemudian dikupas, lalu dijual ke pengepul. Tapi lebih daripada itu, yaitu dengan inovasi dan kreativitas, membuat produk turunan atau olahan kacang mete. Misalnya tepung mete untuk dijadikan campuran kue kering. Kemudian chip mete yang juga berasal dari tepung mete tadi. Enteng-enteng mete atau pelet dari mete rejek. Itu kita belum mengoptimalkan. Saudara-saudara, itulah fakta yang tidak banyak orang tahu tentang Wonogiri Kota Mete. Semoga tayangan kali ini menginspirasi banyak pihak, baik itu pengrajin, pengusaha, bahkan pemerintah daerah Wonogiri, dan juga Pemprov Jawa Tengah. Salam sukses dari dunia kacang mete. Terima kasih.